Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deo Erevanza. Saya dari Program Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan nomor NPM 2404012001. Public relation atau hubungan masyarakat adalah jembatan komunikasi antara lembaga dan publiknya. Namun lebih dari itu, public relation hadir dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun kepercayaan dengan orang lain. Sebagai mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam, kita perlu memahami bahwa prinsip public relation juga mencakup nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan kejujuran dalam setiap bentuk komunikasi. Baik, itulah perkenalan singkat dari saya sebelum kita memasuki materi tentang public relation dalam kehidupan masyarakat. Saksikan videonya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan peran public relation dalam kehidupan sehari-hari. Public relation adalah kegiatan yang bertujuan membangun dan mengelola komunikasi antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya. Public relation tidak hanya menjaga komunikasi internal, tetapi juga menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan strategis, sehingga kelompok positif pada citra organisasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, public relation berperan dalam berbagai aktivitas konkret, seperti mengelola media sosial perusahaan untuk menyampaikan informasi terbaru, menjawab pertanyaan atau keluhan pelanggan, menyusun press release, mengorganisir acara publik, serta menjaga citra organisasi melalui komunikasi yang jujur dan etis. Public relation memainkan peran penting dalam membangun interaksi dua arah yang efektif antara organisasi dan publik, serta menyesuaikan strategi komunikasi seiring perkembangan digital. Dengan memanfaatkan platform seperti media sosial, blog, website, dan podcast, public relation dapat membangun konten yang menarik, interaktif, dan komunitas online yang memiliki kepercayaan terhadap organisasi. Meskipun profesi public relation bukan hal yang baru, seringkali perannya merangkap sebagai marketing communication yang dapat mempengaruhi fokus public relation dalam memahami audiens dan mengevaluasi efektivitas kampanyenya. Etika juga menjadi unsur penting dalam profesi ini untuk menjaga reputasi dan kredibilitas organisasi. Selain itu, kemampuan dasar seperti public speaking menjadi kunci agar komunikasi dapat tersampaikan dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Brown and Son pada 2013, public relation adalah sepaduan seni dan ilmu dalam membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publik. Dan penguasaan kemampuan ini secara terhadap menjadi acuan untuk menjadi reputasi organisasi. Selanjutnya B. Ruang lingkup public relation. Menurut Tanian, praktisi hubungan masyarakat atau humas memiliki ruang lingkup pekerjaan yang beragam. Antara lain, yang pertama, hubungan keuangan, yaitu komunikasi dengan pemangku kepentingan keuangan, mencakup publikasi terkait floors, merger, akuisisi, laporan tahunan, strategi pengembalian, serta media keuangan. Yang kedua, hubungan perusahaan, yaitu berfokus pada menciptakan citra positif perusahaan melalui teknik humas yang menyasar pasar, pemerintah, media, dan publik secara umum. Yang ketiga, hubungan media, menangani semua aspek publikasi di media massa dengan tujuan menyampaikan pesan organisasi secara efektif dan akurat. Yang keempat, hubungan pemerintah atau lobby atau urusan publik, berinteraksi dengan lembaga pemerintahan untuk membangun hubungan yang baik, mempengaruhi kebijakan yang relevan, dan menjaga komunikatif efektif dengan pihak pemerintah. Selanjutnya C. Pendekatan dan strategi public relation. Dalam praktik public relation, pendekatan dan strategi menjadi faktor penting untuk menjalin hubungan yang efektif antara organisasi dan publik.
Tanpa pemilihan pendekatan yang sesuai dan strategi yang terencana, komunikasi yang dilakukan bisa meleset dari sasaran atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman. Karena itu, public relation tidak hanya berfokus pada menyampaikan pesan, tetapi juga pada upaya membangun pemahaman bersama, menciptakan kepercayaan, serta membangun kerjasama yang berkesinambungan. Selanjutnya, pendekatan proaktif. Nah, pendekatan proaktif berarti organisasi mengambil inisiatif untuk menyampaikan informasi positif sebelum masalah muncul. Nah, bentuknya biasanya berupa publikasi, kampanye sosial, atau penyebaran informasi yang bermanfaat. Nah, Ainur Rohmaniyah dalam dasar-dasar public relation menegaskan bahwa sikap proaktif mendukung terjaganya reputasi jangka panjang. Nah, misalnya perusahaan yang secara konsisten mengomunikasikan program corporate social responsibility atau CSR tidak hanya memperkuat citra positif, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat. Saya Dewi Repanza, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam. Terima kasih telah melihat video saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.